siswa merasa sulit pada pelajaran engine, khususnya sistem bahan bakar diesel. Ini siswa malas untuk belajar atau modul yang pada mapel sistem engine. Dan modul pelajaran jaga guru akan sangat mendukung akan berkembangnya motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, ini pengembangan aspek internal, kondisi fisik, psikologis, kurang mendapatkan perhatian saat guru terhadap aspek eksternal cuaca, waktu, dan tempat. Pembelajaran kurang mendukung terhadap tumbuhnya motivasi siswa, kemampuan siswa dalam mengerjakan masalah pada pelajaran sistem engine, khususnya pelajaran sistem bahan bakar diesel masih rendah, dan kurang percaya diri kalau tidak masih materi dengan baik. Akar masalahnya di sini semua adalah karena model pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, materi dasar pelajaran sistem bahan bakar engine diesel tidak dipelajari siswa terlebih dahulu, sehingga ketika masuk pada materi inti siswa tidak memahami dasar-dasar materinya. Kemudian sikap saling membantu antar siswa atau tutor supaya siswa kurang mendapatkan perhatian, merasa sulit saat materi yang didapatkan. Sikap saling membantu antar peserta atau tutor supaya kurang mendapatkan perhatian. Akar permasalahan di semua ini adalah karena metode pembelajarannya. Kemudian yang keempat, pengembangan aspek sikap komunikatif, efektif, rasa humor, keakraban, dan ketika guru yang masih kurang signifikan. Dengan siswa dapat berjalan dengan efektif apabila siswa dapat terbuka mengenai hambatan maupun kesulitan yang dialaminya. Untuk pengembangan rasa keterbukaan, rasa tidak takut, siswa kurang mendapatkan perhatian, kurang lancarnya proses belajar mengajar menyebabkan ketidakpahaman tentang mata pelajaran. Jadi siswa yang keempat adalah akar masalahnya adalah media pembelajarannya. Dan yang ke lima, yang terakhir, kesempatan yang diberikan siswa dalam mengembangkan dan memecah masalah masih kurang. Sebagian siswa tidak mau berpikir kritis, matematis, dan kemampuan representatif dalam memecah masalah. Kesempatan pengembangan siswa untuk mencari jawaban dari berbagai sumber masih kurang mendapatkan perhatian baik. Siswa tidak mau berpikir dipikirkan dan berpikir untuk memberikan kemungkinan jawaban yang benar. Siswa sudah merasa puas dengan jawaban yang didapatkan. Yang kelima ini akar masalahnya adalah model pembelajaran. Kemudian untuk masalah yang terpilih di sini adalah motivasi peserta didik kurang antusias dalam memahami capaian pembelajaran pada materi perawatan dan perbaikan sistem bahan bakar diesel. Kemudian kemampuan siswa untuk menguraikan masalah dalam tugas mengenal tes di kerpa masih rendah. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon untuk pencerahannya, untuk perbaikannya. Silakan untuk Pak Dusan sama komentari. Terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Edi Wuryanto. Untuk acara selanjutnya yaitu pertanyaan kepada Pak Bleson. Silakan, waktu saya berikan untuk bertanya pada sesi ini. Silakan Pak Bleson. Ya, mohon izin Bapak Ibu bertanya kepada Pak Adi. Yang di bagian 5 Pak Edi tak perlu di screenshot di atas. Tidak, yang di analisis apa? Analisis yang dipilih Pak. Di nomor 1. Yang dulu analisis yang dipilih modifikasi peserta didik kurang antusias dalam memahami capaian pelajaran pada materi perawatan. Kira-kira terkait apa saja kira-kira perlu diberikan kepada siswa supaya mereka lebih bisa antusias lah dalam pelajaran. Ini untuk yang motivasi ini adalah yang pertama dengan model pembelajaran Pak. Ini solusinya dengan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini kita pakai nanti yang PBL, Brain Basic Learning. Nah, itu saja Pak. Ya, terima kasih Bapak Edi atas mungkin masukan juga buat saya. Kembali saya kembalikan ke Pak SD di sini. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian untuk acara yang selanjutnya kepada
Bapak Rosikin atau Bu Sugiyanti untuk bisa memberikan paparan atau sesuatu kepada Pak Edi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Alfi. Suara saya dengar jelas ya? Jelas Bapak. Oke Pak, jelas Pak. Sedang dengar Bapak daerah Bupati. Pak Edi ya, ini sudah merincikan ya dari masalahnya, kemudian akar penyebab masalahnya ya, jadi poinnya dirinci, kemudian akarnya ini bagus ya itu. Kemudian untuk masalahnya ini Pak, dengan mengungkapkan itu dan kekurangan ya. Yang pertama itu penulisannya ada kesalahan sedikit diperbaiki ya. Kemudian mungkin juga disinggung,kan ya, pakai strategi apa? Ngajar Kan motivasi ya. di atas kelihatannya. Ini mungkin disinggung,kan strategi. Tetapinya nanti apa? Ya, kurang lebih kan sudah punya gambaran ya, mungkin ya. Apakah itu dengan metode atau model gitu ya, karena itu masih hanya bukan masalah gitu. Kita bisa rincikan apakah itu dari segi modelnya, apakah dari segi metodenya atau pendekatan atau jadi inovatif gitu ya. Jadi sudah punya arah ya, arah tujuan. Oh tutupnya ya Pak ya? Nantinya akan diselesaikan apa ini ya maksudnya. Itu yang nomor 1 Pak ya. Ya, Kalau ini yang nomor 1 itu akar penyebabnya metodenya ini Pak. ya metode ya. Ya, untuk masalah yang dipilih Mas Ustaz, itu disinggunkan dengan kira-kira nanti Ini yang nomor itu ya. enggak, yang nomor 1 Pak. Ini ya. Ini nomor 2 Pak. Nomor 2. Tapi belum begini. Akar permasalahannya hanya model saja. Ya nanti bisa di rinci Pak. Ini dirinci lagi berarti Pak. Kan ya, bisa dirincikan. Ya, dan aku rinci sekali ya. Paling ada deskripsi ya, model di bagian kenapa model yang menjadi masalah. Ya, ini itu masukannya Pak Edi. Oke, terima kasih Pak. Bu Sugi mungkin ada tambahan Bu? Sebenarnya apa yang punya Pak Edi ketika nggak sama semua Pak, saya kadang sampai bingung. Umurnya tidak sama, besar kecilnya ada yang tidak sama, kemudian supaya cantik ketikanya. Terus yang pertama itu mengajar dengan pendekatan konvensional, itu yang di sini pendekatan, tapi di kolom kedua menjadi metode. Mana Pak pendekatan apa metode Pak? Titik. Itu kan jadi satu garis lurus saja Pak. Kalau mau diambil pendekatan berarti bukan metode, kalau metode berarti pendekatan. Karena pendekatan itu scientific atau style itu pendekatan. Kalau metode itu buat drama, diskusi itu aja. Kemudian metode pembelajarannya memang kemarin siklus pertama masih menggunakan papan tulis Pak Edi. Ya masih Tidak mulai menggunakan PowerPoint, PPT. pakai PowerPoint udah Yang itu sesuai kok menggunakan papan tulis tanpa gambar kan sudah ada banyak hasil
dia mulai kata lagi ya, Pak. Mungkin ditambahin gitu ya. Ya, jadi kalau kemarin masih kelas pertama sudah, kalau kelas pertama sudah menggunakan PPT ya berarti PPT-nya perlu divariasi lagi. Mungkin pakai Canva, pakai yang lainnya lagi. Kemudian nanti setelah itu digunakan dengan baiknya disesuaikan. Jadi kalau warganya sudah menggunakan PPT ya berarti tinggal menggunakan PPT-nya. Jika tidak digunakan maka sudah tidak meskipun sebagai tahun lagi ya. Kemudian nanti dilakukan lagi di analisisnya dari apa yang sudah dituliskan agar penyebabnya dianalisis dengan rinci, angka dari misalnya dirinci dari mana saja, bisa dari siswa, bisa dari guru. Kemudian nanti dikaitkan lagi dengan yang dipilih, ya, masalah yang dipilih dan yang akan diselesaikan. Di sini ditulis modifikasi peserta didik, modifikasi peserta didik, kurang antusias dan sebagainya. Ini nanti akan diselesaikan dengan cara apa? Jadi kurang antusias dari modifikasi peserta didik kurang antusias. Kalau terlalu diperbaiki saja. Modifikasi peserta didik kurang antusias ini sulit dipahami kalau modifikasi peserta didik kurang antusias. Jadi kan kalimatnya sulit dipahami. Kalau kalimatnya diperbaiki saja Pak. Kemudian yang diangkat lagi selain itu yang kedua apa ya Pak? Yang siswa untuk memberikan masalah alat tes injektor masalah. Ya berarti nanti menurut saya seperti apa Pak? Ini dengan menggunakan pembelajaran PPL. Keterkaitannya dengan kemampuan siswa untuk memberikan masalah dalam tugas pelajaran, kemampuan siswa untuk memberikan masalah dalam tugas pembelajaran. Maksudnya memberikan masalah itu dalam bentuk pengetahuannya atau dalam bentuk prakteknya Pak? Untuk prakteknya Berarti bukan orang melaksanakan penggunaan alat tes. melaksanakan. Nah, perlu terdemonstrasi kira-kira Pak ini kaitannya Pak. Kalau siswa masih kesulitan berarti harus ada demonstrasi. Contoh, penjelasannya kan seperti itu. Ya nanti Pak, penjelasan Pak Eki mau apa? Penjelasannya adalah selesaikan sekarang. Masalah yang kedua ya. Ini masalahnya nanti demonstrasi. Metode baru perbaikan metode pembelajaran. Saya kira itu tapi disesuaikan sama ya Pak Eko. Jadi seperti tadi banyak masalah kalau ada metode pembelajaran itu sepertinya kurang. Yang kedua coba Pak yang bawa lagi Pak yang tadi yang metode pembelajaran. Nah ini sebetulnya kan masalahnya banyak ya Pak. Ada strategi, kemudian ada Kemampuan siswa siswa dalam masalah dalam mereka masalah pembelajaran. Ini seperti yang tadi yang di atas Pak, masalah itu bisa dijadikan satu dengan yang masalah yang di atas. Kurang percaya diri jika bisa ke pembelajaran level 21 fase 5 berarti masuk ke metode lagi. Jadi ini ada strategi, ada metode Pak, tapi metode malah knowledge. Jadi tolong dibuat yang segaris ya, permasalahan dengan akar permasalahan dengan analisisnya itu segaris. Kalau permasalahannya seperti ini, analisisnya juga akan sampai ke pelajarannya lagi yang dibuat dan yang akan diselesaikan itu segaris. Jangan permasalahannya di strategi, nanti analisisnya di model, nanti yang dipilih beda lagi itu jangan Pak, itu dari simulasi. Saya kira dikoreksi lagi Pak supaya bisa segaris begitu. Ya, udah Pak Eki. terima kasih. Sudah Ibu? Sama Pak. Oke, terima kasih atas masukan dari
Bapak Rosikin dan Ibu Sugianti. Untuk acara yang selanjutnya nanti saya sebagai yang memaparkan, nanti Pak Blesen sebagai kebalik, yang moderatornya Pak Blesen yang memaparkan saya. Nanti yang tanya siapa Pak Riki? Pak Cata. Pak Cata. Pak Cata sudah monitoring? Ada? Monitor Pak Cata. Terpental atau enggak ini? Ya, siap. Oh enggak, siap. Monggo Pak Blesen. Untuk Pak Edi sudah keluar nih presentasinya. Oke, terima kasih Pak Asrini, Sabir, Ali, moderator. Pak Asrini sebagai presentasi dan Pak Tata sebagai penanya. Jadi mohon izin Pak Asrini dan Ibu Sumiati. Jadi untuk tingkat waktu silakan Pak Asrini untuk selesaikan daripada 1-3. Iya. Terima kasih Pak Blesen atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama, izinkan memperkenalkan terlebih dahulu, nama Isnaini Auni Al-Hadi, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Purwodadi. Saya akan memaparkan penentu penyebab masalah di LK 1.3. Yang pertama untuk hasil eksplorasinya, guru belum adanya pembiasaan membaca dalam pelajaran penyambungan panel dengan teknik pengelasan di kelas 11 TPKR 2. Yang kedua, belum adanya kegiatan sekolah yang berkaitan dengan literasi membaca dan dalam menerapkan penyambungan panel dengan teknik pengelasan pada kelas 11 TPKR. Kemudian yang ketiga, belum adanya syarat membaca untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Untuk yang kedua, dari yang pertama dulu, akar penyebab masalahnya, ini hasil eksplorasinya ada 3. Akar penyebab masalahnya yaitu guru perlu melakukan pembiasaan literasi selama proses pembelajaran dan menjadikan salah satu syarat untuk materi yang selanjutnya. Analisis akar penyebab masalahnya, tidak adanya pembiasaan literasi yang diprogramkan oleh sekolah sehingga minat baca peserta didik minim. Yang kedua, sering juga guru tidak memberikan contoh dalam melakukan literasi selama pembelajaran, melainkan hanya sekedar memberi tugas saja. Yang ketiga, pembiasaan membaca belum dimulai dari lingkungan keluarga. Hasil eksplorasi yang kedua, peserta didik belum memahami materi yang dipresentasikan oleh guru dalam pembelajaran panel pengelasan pada kelas 11 TPKR 2. Kemudian yang kedua, belum adanya kebiasaan peserta didik dalam mempresentasikan materi pembelajaran menerapkan penyambungan panel pengelasan pada kelas 11 TPKR 2. Ada 2 permasalahan. Akar penyebab masalahnya, guru belum memberikan motivasi untuk menumbuhkan keberanian pada peserta didik untuk mempresentasikan materi dalam pembelajaran yang sudah didapatkannya. Kemudian untuk analisis akar penyebab masalahnya ada 3. Yang pertama, guru belum terbiasa memberikan kebiasaan dengan slogan bisa karena terbiasa pada awal sebelum peserta didik presentasi. Yang kedua, guru belum menekankan peserta didik untuk menguasai, memahami materi terlebih dahulu agar siap dalam presentasi. Yang ketiga, guru belum memberikan
penghargaan kepada peserta didik yang sudah maju presentasi. Seperti kamu sudah bagus, berani tampil walaupun masih banyak kekurangan dalam materi, tetapi sudah ada keberanian dan perlu ditingkatkan. Kemudian untuk hasil eksplorasi yang ketiga, guru kurang memahami langkah-langkah pembelajaran sesuai sintak yang ada pada model pembelajaran, menerapkan penyambungan panel dengan teknik pengelasan pada kelas 11 TPKR. Akar masalahnya, saya ulangi, ada dua. Yang kedua, sedikitnya pemahaman guru terkait pentingnya menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi siswa pada materi, menerapkan penyambungan panel dengan teknik pengelasan pada kelas 11 TPKR 2. Akar masalahnya, guru belum maksimal dalam menjalankan model pembelajaran PBL yang berbasis pada peserta didik pada mapel penerapan penyambungan panel dengan teknik pengelasan kelas 11 TPKR 2. Kemudian untuk analisis akar masalahnya, belum terbiasanya guru dalam menerapkan model pembelajaran PBL. Minimnya pelatihan guru berkaitan dengan model pembelajaran. Yang ketiga, guru merasa nyaman dengan metode pembelajaran yang ceramah. Kemudian untuk eksplorasi yang terakhir atau yang keempat, hasil eksplorasinya, guru belum memanfaatkan media teknologi dalam pembelajaran, menerapkan penyambungan panel dengan teknik pengelasan pada kelas 11 TPKR 2. Kemudian yang kedua, minimnya kemauan guru untuk mengembangkan diri. Akar permasalahannya, guru belum bisa memanfaatkan teknologi dalam menunjang pembelajaran yang inovatif. Kemudian untuk analisis akar penyebab masalahnya, guru enggan atau menolak untuk melakukan perubahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang kedua, keterbatasan waktu karena jam mengajar terlalu banyak. Dari 4 eksplorasi ini, masalah yang dipilih yang pertama, kurang antusiasnya peserta didik dalam pelajaran dan berani berargumentasi pada presentasi materi panel bodi dan rangka. Tujuan pembelajaran menerapkan penyambungan panel dengan teknik pengelasan. Yang kedua, guru belum mahir dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, menerapkan penyambungan panel dengan teknik pengelasan. Demikian presentasi LK 1.3 yang saya paparkan. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih atas ini yang sudah mempresentasikan dari hasil daripada LK 1.3. Selanjutnya diberikan waktu kepada Pak Jata untuk menanyakan satu pertanyaan. Ya, Pak Jata, silakan. Izin Bapak Ibu Presiden dan Tolong, saya cukup bertanya yang tolong paling terakhir nomor 2 Bapak. Yang terakhir ya Pak Jata. Ini. Ya, itu mengenai guru belum mahir dengan memakai teknologi. Lanjut, dalam pembelajaran penyambungan panel dengan teknik pengelasan. Pertanyaannya begini Bapak. Apakah seorang guru itu belum masuk jadi guru atau memang sudah lama? Kalimatnya belum mahir.
Jadi dia pemula atau memang gimana? Atau di atas levelnya pemula? Itu aja singkat. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Pak Besen langsung dijawab atau gimana Pak Besen? Saya langsung masuk. Oke, terima kasih. Ini untuk guru belum mahir karena kebetulan saya sendiri Pak Cata berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Ya jujur saja untuk teknologi yang sudah saya terapkan berkaitan dengan model pembelajaran ini selama ini hanya menggunakan HP hanya untuk mencari sumber referensi aja, sehingga dikatakan belum mahir ini berkaitan dengan pembelajaran selama ini yang saya lakukan ini belum maksimal, makanya belum mahir lah, hanya sebatas menggunakan HP kemudian untuk nyari referensi aja. Nah, harapan kedepannya makanya untuk masalah nanti yang saya angkat di sini guru belum mahir ini untuk apa? Berkaitan dengan pembelajaran, baik itu untuk seperti kayak presentasinya atau seperti kayak memanfaatkan teknologi link-linknya dalam pembelajaran ataupun menggunakan Google Drive dan lain sebagainya ataupun video-video yang bisa dilihat. Mungkin itu Pak Cata yang gambaran saya di sini menulis guru belum mahirnya itu karena hanya sebatas memanfaatkan teknologi khususnya HP. Ini hanya selama ini hanya mencari sumber referensi saja. Jadi pengen mengembangkan lagi biar mahir untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Alangkah baiknya kalau Nggih. itu spesifikkan bisa kalau tentang makna teknologi apa. Contoh, belum bisa menggunakan contohnya kan lebih pas itu. Berarti belum langsung spesifik nggih. Ya, langsung TKP. Belum memanfaatkan. Pak Cata, nek Pak Au ini 17 tahun Pak jadi guru. Loh, aku mengakui Pak Dedi memang kurang nyatanya kok. Asem ya. Nggih. Monggo Pak Blesen biar gak terlalu menjurus kemana-mana, Pak Blesen langsung dikembalikan ke Pak Blesen. Mungkin mohon izin kepada Pak Ahmad Resikin dan Ibu Setianti untuk memberikan masukan kepada Pak Sneni. Nggih. Persilakan waktunya Pak Ahmad Resikin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Besen. Pak Lu sudah merinci ya, jadi Elgabut 1 dan 2 ya, kemudian saya komentari belum spesifik gitu loh ya masalahnya ya, eksplorasi penyebab-penyebabnya ini sudah spesifik ya, dan di sini sudah dianalisis akar penyebab masalahnya, dan di situ analisis akar juga bagus Pak ya. Kemudian di sini yang masalahnya ini sudah menyantumkan ya pada ilmu amal ya. Dan juga di situ permasalahannya adalah kurang berargumentasi ya. Nggih, betul Bapak. Ini solusinya nanti apa Pak yang kita lakukan? Ini untuk berargumentasi. Ini yang pernah saya lakukan gini Bapak. Yang pertama, memberikan pendekatan dulu kepada tiap-tiap anak, terutama yang dirasa belum ada keberanian. Ya, dengan catatan memberikan mereka diberi arahan, disiapkan dulu misalkan materinya, mau mengargumentasikan tentang pengelasan berarti disiapkan dulu materi-materi dipelajari. Kemudian yang kedua penekanan saya, kamu yang penting maju dulu,
kemudian apa, bila mana kamu maju nanti orang usah mikir salah benernya, yang penting kamu mencoba dulu. Nah dari situlah saya harapan saya dengan adanya seperti itu, mereka ada keinginan untuk berani maju presentasi tanpa mikir yang lainnya, yang penting dia ada keberanian dulu. Mungkin itu Bapak yang sudah saya lakukan tapi belum maksimal Bapak. Jadi ini bisa dikaitkan melalui pendekatan keterampilan kedua ya. Iya. Namanya penguatan keterampilan kedua Pak ya. Yang kemarin mungkin sudah dilakukan Pak ya. Sudah tapi belum begitu maksimal Bapak. Iya. Jadi ini diperkuat lagi ya. Iya. Ya. Dan caranya bagaimana Pak? Kira-kira caranya Pak? Untuk pendekatan abad 21 berarti gimana ya? Oke Pak, oke. Sudah jauh Pak, karena di situ kan ini sangat penting ya. Nanti kan di sini kelemahannya kan dia tidak berani berargumentasi ya. Iya. Kurang tegas. Nah itu di situ kan menjadi pentingnya. Dia berpikir kritis ya, berkomunikasi ya. Secara desain itu mereka harus melakukan itu. Jadi tidak ada pilihan, kalau tidak mau gitu ya. Kalau tadi Pak Auni kan berarti bilangnya mendorong gitu ya. Nah ini nanti siswanya dengan ikut belajar, berarti mau tidak mau dia harus misalkan harus presentasi ya, harus diskusi ya, harus nyari informasi ya. Seperti itu Pak Auni. Iya betul Bapak, karena selama pembelajarannya saya lakukan itu memang penekanan saya mereka berani memaparkan sesuatu lah walaupun hasilnya apa. Dan untuk mereka wajib semuanya mempresentasikan. Contoh, pada saat sebelum siswa praktek itu penekanan saya pasti ada namanya presentasi berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah mereka dapat, apapun hasilnya bisa mereka presentasikan. Dan bila mana mereka belum bisa atau nggak berani, nanti ada kesempatan untuk untuk mereka mencoba lagi mempresentasikan sampai benar-benar bisa. Model saya seperti itu Bapak. Mungkin perlu arahan lagi yang lebih baiknya seperti apa gitu Bapak? Arahannya nanti saat teknis mengembangkan perangkat. Dan 500 Pak itu sebelum Oke, yang penting sudah ada tulisannya ya. Jadi itu kan dari saya Pak. tahu itu enggak lengkap. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak Sugien. Mohon izin kepada Ibu Suryati, mungkin ada masukan kepada Mas ini. Silakan. Pak Auni setuju dalam berhasil yang pertama itu masuk ke website Pak, jadi ke metodenya, metode pembelajarannya divariasi lagi sehingga percaya sendiri siswa muncul, jadi aku berani berargumentasi itu aku muncul juga. Jadi pembelajaran dapat satunya masuk di sana. Lalu yang kedua itu tadi tentang ini ya Pak, pemanfaatan IT ya Pak. Pembelajarannya di situ nih Pak, bukan lahir di Pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi. alat materinya di penyambungan panelnya, tapi di IT-nya ya. Pemanfaatan itu dalam pembelajarannya Ibu. Pak Auni masih ada itu Pak. Oke, siap. Betul Ibu, berkaitan dengan teknologi bukan prakteknya. Kalau saya lihat untuk prakteknya memang mereka sudah bisa mengikuti Bu. Cuma kembali lagi penekanannya untuk sementara teknologi ini ke saya dulu Bu. Jadi masuk di TPP. TPP. Jadi disimpulkan di situ di. Oke, siap. Dan perbaikannya ada di metode dan ada di TPP-nya. Berarti mahirnya dihilangkan ya Bu ya? Atau tetap ada mahirnya? Kata-kata yang Karena kalau itu bertingkat ya Pak.
Oh gitu nggih, iya siap. Karena yang lain itu nggak ada batasnya karena itu orang terus itu. Nggih. Berarti tinggal ditambahi keterangannya aja nggih Bu nggih di bawahnya dengan menambah. Nggih. Oke siap. Meningkatkan pengambilan arsiteknya. Nggih, siap. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak atas masukan Bapak Ibu, dan selanjutnya kesempatan tadi aku mau istirahat dulu Bapak. Atau lanjut? Saya tutup dulu Pak Blesen. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak Blesen. Berarti satu lagi Bapak ya. Berarti Paris ya. ya, oke, selanjutnya satu saya sebagai presentasinya Pak yang moderator Pak Caca ya. Caca. Halo, assalamualaikum. Iya Pak Sinan. Halo. Siap. Ih, nggak gini aja Pak Sinan. Pak Sinan. Bagaimana Pak? Pak Sinan. Ya, Pak Regi. Gini aja. Jangan nggak usah ngoyo-ngoyo harus harus apa namanya presentasi. Kemungkinan tidak semuanya presentasi. Kira untuk masuknya Oke, dan teman-temanku bahkan dosen ini sudah memahami kondisi manajemen saat ini. Yang penting tugas itu tetap kan sudah dikerjakan. Nah kalau misalkan nanti tidak ada kesempatan untuk presentasi atau malah justru presentasi malah jenengan nanti ngeblank, ya kalau menurut saya berusaha nggak apa-apa. Yang penting tadi kan sudah berusaha dulu. Biar ini berjalan apa adanya aja. Jadi misalkan dari teman-teman atau Pak Riki tidak mempersilahkan jenengan ini karena tadi kan sudah tapi kita masih berjalan berikutnya sampai kalau menurut saya seperti itu jenengan nyantai guys. Oke ya. Halo gimana tadi putus suaranya putus. Asalnya Pak Blesen bisa ditutup Pak. Asalnya Pak Blesen yang bisa Putus suaranya. Yuk gas yuk, salat. Boleh Pak Jata. Oke, selamat siang Bapak Fatwa Zikir Sugianti dan semuanya mahasiswa dan jam. Untuk siang ini yang presentasi adalah Pak Blesen. Suaranya putus Pak Sinyal, tadi nggak kedengeran. Kalau saya, menurut saya gini aja dengan orang mikir tentang presentasi, karena kan sudah berusaha mempresentasikan, walaupun akhirnya terbatal baik itu presentasinya, pemaparannya, ataupun dengan yang penting itu sudah berusaha presentasi. Kemudian yang kedua apa jenengan teman-teman pun bahkan dosen pun menyadari untuk kondisi saat ini dengan seperti apa. Nah kemudian yang tiga, saya yakin ini kan semuanya presentasi. Yang penting kan dari pemaparan presentasi langsung dijawab oleh dosen, langsung dijawab oleh kamu. Dari situ kan jenengan tahu loh, oh yang dikarpan alias Melka 1 ini kan harus linier lah, dari eksplorasi akar masalah, penyebab masalah sampai masalah terkait. Setelah itu tinggal nanti kalau misalkan berhenti ya langsung itu aja beres. Sebagian siswa kelas tidak memahami dan tidak tertariknya akan materi perawatan dan perbaikan sistem rem pada sepeda motor. Jadi kurangnya minat siswa dalam proses pembelajaran di sini belajar sistem rem sepeda motor, yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan pendidikan. Yang kedua, dinas terkait kurang memperhatikan guru yang ada di daerah terpencil dari segi pengembangan pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan
sangat kurangnya alat penunjang dan alat praktek sehingga guru lebih banyak menggunakan untuk sebagai media pembelajaran. Untuk akar penyebab masalah, guru menganggap bahwa model pelajaran konvensional lebih memiliki kelebihan dan cukup efektif dalam kegiatan pembelajaran. Setelah dianalisis akar penyebab masalah, maka yang yaitu minimnya pelatihan terkait model pembelajaran yang inovatif. Poin kedua, kontrol pengawasan atau pelatihan terhadap guru yang masih rendah. Dan poin yang ketiga, kurangnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan untuk akar penyebab masalah yang kedua, yaitu guru menerapkan modul pembelajaran pada materi perawatan dan perbaikan sistem rem sepeda motor yang masih monoton. Di sini guru tidak meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Yang kedua, guru kurang mengolah dirinya dalam hal pengembangan media. Dan yang ketiga, guru mengikuti pelatihan yang berkaitan, guru enggan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pedagogi. Jadi akar penyebab masalahnya itu cara mengajar guru yang masih monoton. Analisis penyebab masalah, setelah itu guru nyaman dengan cara mengajar monoton di mana gurunya menjelaskan materi saja. Jadi kedua, guru hanya fokus pada hasil akhir daripada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, faktor lingkungan belajar yang tidak kondusif. Untuk akar penyebab masalah yang ketiga, motivasi belajar peserta didik rendah pada materi perawatan dan perbaikan sistem instruktur. Yaitu di mana pertama, secara internal peserta didik ingin berhasil, tetapi kejenuhan belajar perawatan dan perbaikan sistem. Di sini mungkin masih beberapa sistem ngerewan motor mulai muncul disebabkan metode mengajar yang kurang menarik. Guru poin yang kedua, guru baru menggunakan metode mengajar yang tepat sehingga materi jadi sulit dipahami siswa. Yang ketiga, kurangnya pelatihan yang didapatkan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam bidang kejuruan. Poin keempat, guru masih memberikan metode ceramah dan memberikan catatan sebagai bahan belajar. Dan yang kelima, guru masih menggunakan buku sebagai sumber mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Untuk mengakar penyebab masalah, guru kurang memahami penerapan model pembelajaran inovatif. Analisis akar penyebab masalah, kurangnya pemahaman dan penerapan guru akan langkah-langkah pembelajaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, guru merasa ribet ketika menyediakan alat dan bahan jika diperlukan dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan media. Maksudnya di sini keterbatasan media dengan ketiga, manajemen waktu guru kurang baik sehingga merasa ketika menggunakan model pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan untuk akar penyebab masalah yang keempat, yaitu guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran karena guru kurang menguasai ilmu teknologi, kurang paham media apa saja yang perlu disiapkan, jaringan internet atau WiFi yang belum tersedia. Jadi akar permasalahan keterbatasannya akses atau jaringan internet sehingga guru dan siswa tidak menguasai TIK. Analisis agar penyebab masalah, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemanfaatan teknologi, kurangnya respon siswa terhadap perkembangan teknologi, guru dan siswa sama-sama tidak menguasai teknologi.
Jadi masalah yang dari penyebab masalah ekspresi masalah dan yang dipilih ada dua, yaitu peserta didik kurang semangat dan tidak tertariknya akan materi perawatan dan perbaikan sistem rem pada sepeda motor, di mana karena guru masih menggunakan metode pembelajaran ceramah atau konvensional. Dan ini kedepannya saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran PPL dengan pendekatan selektif dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab dan penjelasan. Dan untuk masalah terpilih yang kedua, yaitu guru kurang mengembangkan inovasi dan cara mengajar guru yang masih monoton dalam pembelajaran materi perawatan dan perbaikan sistem rem sepeda motor. Nah, ini kedepannya saya akan menggunakan media gambar dan video dalam pembelajaran. Untuk sekian dan terima kasih dari saya. Mohon masukan teman-teman dan bapak ibu, silakan. Waktu saya serahkan ke para Pak Cata. Pak Cata. Lalu yang bertanya tadi siapa? Pak Tuliono. Cata. Yano. Monggo Pak Tuliono dengan pertanyaan. Pak Tuliono. Kalau nggak ada diganti aja Pak Cata. Oke, silakan Pak Osep aja. Oke, Ustaz. Coba ke ataskan dikit. Oke. Besar kan Pak ya? Terlalu besar Pak? Besar kan Pak ya? Maaf Pak Usep, bisa dibesarkan suaranya sedikit? Oke, bagaimana sekarang suara saya? Boleh Pak? Mantap. Udah besar suara saya belum? Ya, boleh. Buanter banget Ya, Pak. sudah Pak. Oh, mantap banget ya. Tadi suaranya katanya suara Gusti rendah, saya juga rendah. Oke, Jadi, Usep. oke, kebawahan dikit perbesar. Nah, terus. Oh, atasan lagi. Udah. Nah, oke, Pak Bleson ini membawakan materi masalah tentang rem sepeda motor ya. Ini remnya apa? Hidrolik atau mekanik atau ABS? Mekanik Pak. Rem mekanik. Berarti rem trobol ya. Ya, trobol. Ya. Rem trobol. Untuk jenis motornya umum aja ya, depan dan belakang juga yang itu rem mekanik. Tadi disebutkan di sini tidak meningkatkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Akar penyebab masalah ini guru mengajar guru yang masih monoton. Ya, siap Pak. Kalau kita melihat perkembangan di Pak Beson ini tidak meningkatkan kemampuannya, faktornya itu apa? Gurunya sendiri atau memang tidak ada fasilitas untuk memajukan kemampuan gurunya? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Beson tadi bilang
sama-sama tidak menguasai materi ajar. Ini mau bagaimana kalau gurunya nggak menguasai siswanya? Gampang kan? Itu lanjutkan ulang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Usep. Mungkin yang pertama tadi apa ya? Yang kedua dulu saya jawab Pak Usep ya. Mungkin di sini saya salah ini Pak. Artinya di sini tadi kita apa? Yang terakhir guru dan siswa sama-sama tidak menguasai teknologi, maksudnya di sini Pak. Teknologi dalam pembelajaran karena kita kurang update-nya perkembangan Pak, baik secara guru ke siswa dan kita sebagai guru karena kita tidak pernah mengupdate perkembangan karena tidak adanya jaringan Pak di sekolahnya kita. Yang pertama tadi Pak Usep ulang apa ya, guru yang mana Pak yang pertama tadi Pak? Mohon izin Pak Usep, pertanyaan yang pertama Pak. Ada suara Pak. Nyalakan dulu Pak, mic-nya Pak, nyalakan dulu mic-nya. Pak Usep, nyalakan dulu mic-nya Pak Usep. Pak Usep, mic-nya dinyalakan dulu Pak Usep. Oh iya. Ya. Ini mic-nya dipencet mungkin siapa nih Pak Arif yang mencet ya. Metode mengajar. Jadi guru akar penjelasannya guru mengajar dengan cara monoton. Itu faktor gurunya sendiri yang tidak mau berkembang. Atau memang tidak ada kapasitas untuk memajukan pembelajaran yang inovatif Pak. Itu yang kedua. Yang pertama tadi bukan gurunya juga tidak mau mengembangkan diri Pak, cuman kita terbatasnya jaringan Pak. Terus yang keduanya memang fasilitas yang disiapkan untuk seperti jaringan memang tidak ada di tempat kami mengajar Pak. Kalau ditanyakan masalah fasilitas yang tidak disiapkan memang tidak ada dan tidak disiapkan Pak. Untuk kemauan gurunya bisa saja kita kemauan ada Pak, cuman waktunya kita harus ke kuota itu sangat-sangat terbatas Pak. Seperti itu saya Pak. Nah, jadi akar masalah yang ditulis. Akar yang ditulis itu ada dua, tetapi di sini menyangkut masalah itu sudah Pak. Tadi yang pilih itu peserta didik kurang semangat dan tertariknya akan materi perawatan dan perbaikan sistem rem sepeda motor. Di sini mungkin saya akan menjelaskan karena selama ini kita menggunakan dengan metode konvensional. Ya. Jadi nanti supaya